Sifate murid ingkang bagus iku lima amal terus. Sifate murid ingkang bagus iku lima amal terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibir rahman wa sayyidil akwan wa ala alihi wa ashabihi kiram. Datang kersanipun para alim, para ulama, para kiai, sesepuh dalam kesatuan ingkang tansah kawula hormati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Romo Ki Haji Ali Masykur selaku pengasuh Pondok Pesantren API Matalul Anwar, ingkang kawula hormati Bapak Dewan Pengurus, Bapak Dewan Perumus, Bapak Taufikur Rahman, Bapak Kiai Maimun Zubair, ingkang kawula hormati Bapak Dewan Musafir, Bapak Kiai Haji Haris Rahman, Bapak Kiai Amiruddin, lan ingkang kawula hormati ugi delegasi perwakilan Pondok Pesantren se-Kabupaten Jepara ingkang boten wakil kawula setunggal lan boten kesupen dumateng sedaya rekan-rekan santri ingkang tansah kawula hormati. Sepindah monggo kita ngaturaken raos puja puji syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi kita sedaya pinter-pinter kenikmatan arupi nikmat iman, Islam, sehat jasmani ugi rohaninipun, sehingga kita sedaya saged makempal bermuajahah lalu bertatap muka wonten punika majelis ingkang insyaallah mudah punika. Monggo nikmat kula kita ngaturaken kanthi waosan alhamdulillah sareng bikaulina bikaulikum alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat ma'asalamun Allah kita tetap berkunjung dumateng junjungan kita Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya dipun akoni dados umatipun lan masalah syafaat kullu maipun bin wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kula mriki badhe maosaken susunan adicara ingkang badhe kelampah wonten ing dalu punika. Ingkang sepindah menuju pembukaan, ingkang kaping kalihipun pembacaan rotibut tahlil, ingkang kaping 3 menuju sambutan-sambutan, ingkang kaping sekawan yakni inti, ingkang kaping gangsal doa saha penutup. Monggo adicara wonten ing dalu punika kita bika kanthi waosan umum kita. Mugi-mugi adicara wonten ing dalu punika wonten kelampah kanthi lancar lan boten manggihaken alangan setunggal menapa. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adicara ingkang angka kalih non injil pembacaan rotibut tahlil ingkang badhe dipunpimpin dumateng panjenenganipun Ustaz Arsyad Daniel, dumateng panjenenganipun wekdal saha panjenengan Allah sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi
wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa kemudian yang kita muliakan, ngobrol kita akan salam puji syukur dan salam Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita asal selamat itu di tempat yang kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita muliakan maupun kita luwih dengan salam Allah Subhanahu wa taala. Mugi acara berikut laksanakan dan sama dengan kepada kita pun beliau ikan sego akan ilmu ikan barokah manfaat dunia Allah amin ya rabbal alamin. Mugi kita sareng-sareng maos Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والعلماء حتى حضرة السلطان والأولياء الشيخ القاضي الأمثلة السلطان العزيز ما حضر دائما الرعاين ولا حضر جميع الأولياء ولا حضر بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأعضائنا حضر بالمسلمين. فحضرت المتحضر بهذا المجمع حضرت المشايخ في هذا المجلس شيخ لا إله إلا هو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi awwala qalbi wassalam ala sa'adati lil muttaqin wa salatu wassalamu ala wa ahkami bid wa ma'an asrar iman wa anwar ihsan wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أما بعد. Hadirin hadirin والمكرمين ulama dan kiram wa ulama al-su'am wa khususan pada beliau Bapak Kiai Haji Al-Masyhur yang kita nantikan barokah serta takwa dan nasihatnya, kepada beliau Bapak Kiai Haji Haris Rahman, Bapak Kiai Asiruddin selaku Dewan Syurah yang saya hormati, pada beliau Bapak Kiai Maimun Zubair, Bapak Ustaz Taufik Rahman selaku Dewan Perumus yang saya hormati, pada beliau Bapak Ustaz Rahman Abdul Aziz selaku moderator yang saya hormati, dan tidak ketinggalan kepada teman-teman rekan-rekan para masyarakat semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan yang berupa iman Islam, yang kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul berwajah dalam suatu majlis yang insya Allah adalah Abdul Majlis dengan tanpa adanya dengan suatu apapun di kawina orang juga Rabbil Alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang memberi kabar gembira, juga memberi peringatan, dan tentunya Nabi yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil yang malu wabarakatuh ila Allah bi qalbin salim bi qawlina Allah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya di sini mewakili dari panitia MPC, tentunya pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia tuan rumah dari Pondok Pesantren Akimah yang telah bersusah payah, yang telah bekerja keras untuk mengadakan bersama ini, dan semoga tentunya lelahmu menjadi lipat dan mendapatkan barokah. Amin. Selanjutnya MPC seperti yang sudah saya katakan bahwasanya adalah forum untuk silaturahim antara pondok pesantren se-Jepara khususnya, yang mana di dalam forum MPC sendiri kita tidak hanya berkonsultasi saja, kita juga dapat sharing mengenai satu sama lain, baik dari lingkaran pondok-pondok yang ada dalam naungan MPC ataupun mengenai yang lainnya. Dan tentunya di dalam forum bersama-sama sendiri seperti yang sudah kita ketahui, kita di MPC ini tidak hanya dituntut untuk menghubungi suatu permasalahan, tapi lebih kepada bagaimana cara menyelesaikan atau metode menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kita berlatih bersama bagaimana suatu permasalahan itu dapat kita putuskan bersama. Dan tentunya yang terakhir dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa memberikan suatu fasilitas ataupun hidangan yang berkenan di hati Anda semua. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan saking pengasuh pondok pesantren API Matoril Anwar ingkang badhe dipun putar sabda dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Al-Masyhur, dumateng panjenenganipun wekdal saha pamrih kawula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan
Matur bumi panuwun kanthi sanget atas rawuh panjenengan sedaya. Alhamdulillah Pondok Matorul Anwar memilih sampun KPK pada depan karawan panjenengan sedaya majelis musyawarah pondok pesantren. Saestu dalam ingkang kami aturake pasampeyan anda wassalam ibu sugeng rawuh sugeng pinarak sugeng atus tambaipun kawruh lewat pendapatipun panjenengan sedaya saling ingkang guru. Kados ingkang kita tindakan menika berdiri dari Allah Subhanahu wa taala masalah keberkahan ilmu penafsir yang tanpa tinggi amin Allahumma amin. Soho kanthi karawan panjenengan sedaya dalam ngajeng sangat berkah panjenengan sedaya sangat berkah dan kawula dalam wilayah pondok Matorul Anwar akan penaringan kebelet-belet ngelmu panjenengan sedaya ingkang tambah berkah amin Allahumma amin. Kali-kali dimatur nyuwun pangapunten ingkang kadang-kadang manggihaken perkawisan arah napa kemawon ingkang boten remen penggali panjenengan sedaya saestu dalem ingkang menangani pangapunten ingkang kadang-kadang Matorul Anwar menawi panjenengan berkati dan pondok iki memang itu rontok ini dibanding di pondok kono-kono yang Matorul Anwar itu ngene. Nah, ketemu nih ada rontok orang kodo di kono-kono. Makanya teman-teman makin kiri ngomong jam. Yang banyak rontok kita bisa melihat kayaknya. Pendukung yang betul rumah keluar dan bawa malah dulu masa ini. Kagem satrasipun dalam nama sakit ngirimi donga ndongaaken muga-muga majelis ingkang panjenengan tindaki dari waktu ke waktu dari generasi ke generasi ini rumiyin ingkang sampun nate dherekaken kangge majelis niki kangge acara FMPP MMPC ini bila jenengan wonten yang mendisiplinkan ini. Napa wonten sampai kali? Wonten wonten kira-kira sing rumiyin mungkin malam-malam sediana. Tekali pun pengen. Monggo panjenengan sami berargumentasi ngedalaken pendapat panjenengan dalam rangka pados perkawis ingkang saestu paketipun tindakan dengan tetap mengedepankan akhlakul karimah. Nanti tetap mengedepankan adab dan dipenuhi dengan kesantunan. Insyaallah istiqomah untuk tanda dengan kados makanan kalau wow tetap kita lestarikan dalam kondisi apapun tetap kesantunan monggo tetap pun jaga dan pun lestarikan insyaallah nanti pun dengan setuju dan di masyarakat dan dengan setuju kestu memberi warna engkang sari dan di majelis-majelis kang terakhir kekane kodaripun panjenengan oleh apa melaporah tentang dan kekayaan luas ke dalam penjelasan kata-kata tersebut terkait masalah satu permohonan kalian hajatipun dan ada jadi dengan harus mensukseskan program bola dunia kuno sampai mau pengen malam rame-rame jadi atau itu makanya yang umpamanya tuh dia itu kan gitu loh ini kita mau di YouTube tapi mereka oh
Game mau nomor ini anak konten apa namanya pokok ambil ini ya ini dengan itu nanti kamu dengan beda dengan kok pertui kok kalau nah ini seperti yang kalau itu buat Muhammad nanti kebetulan gitu ini tetap gitu kalau nanti tambah kata-kata jadi malah semakin ini semakin tambah masalah anwar kesehatan ini dengan berkait dengan penyakit bukan ketambahan jadi nanti urusan kegagalan makin kalau mandiri nah pemantau dan buku-buku yang harus semakin terperahu diri semakin dimasuki dan kalau utara ini harus sekarang malah bila makanya betul kok tiba-tiba harus rawu dengan paling bocoran kok jadi kok bersetarang dengan kebudayaan yang WNO Poro ini dengan konjai harus kalian enggak tapi sekarang itu loko motif pun dengan tentang nyata prawu buka ini kampung ini kamu katakan kamu dalam masyarakat Allah taala sahabat Rasulullah ajmain alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah bi ni'amahu bika ya rabbana rahmatika min dzikri karim wa sultan Allah benar benar syari'ana bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna minal mutasaddiqin bi sunnati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna minal mutafarriqin bi tariqati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa afhimna bi syari'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma yassir lana al-yusra wa thabbitna 'ala ma'ana baina khayri dunya wal akhirah waj'al kulla qadrin qadiyya wa nakhir Allahumma arzuqna rahmat hadihi wa khairal mustaqim bihamd malaikati waj'alna min balikal muttaqin waj'alna min balikal shalihin waj'alna min awliya'i al-'alamin waj'alna min ahli al-haqqi Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma arzuqna husna khatimah wa na'udzu bika min su'ih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah ya na'budu wa jadi kalau takutan datang Yai Maimun kalau kali semakin ternyata silahkan pergi kalau lari ini pasti cuma mesti itu wonten waktu kalau saya ini kok nanti malam kami terus saat itu tentang yang terus kata untuk kita akan awal akhirat dan salawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk acara Basul Masail kali ini. Asmilah Basul Masail MMPJ Majelis Musyawarah Pesantren Jepara di Pondok Pesantren Nabi Motorul Anwar Randusari Tahunan tanggal 21 Jumadil Ula 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 14 Desember 2022 Masehi. Untuk soal yang pertama mengenai kas masjid Sa'il dari PPAP Motorul Anwar Randusari Putih.
deskripsi masalah. Di zaman sekarang sudah banyak orang yang berantusias dalam bersodakoh, lebih-lebih sodakoh jariah, baca saja wakaf, yang pahalanya mengalir setelah meninggalnya wakil. Sebut saja Masjid At-Taqwa, dalam satu minggu kotak amalnya menghasilkan kurang lebih 5 juta. Sehingga bangunan masjid sekarang sudah kokoh, megah, dan fasilitasnya lengkap, sehingga tidak perlu direnovasi kembali. Namun dalam realitanya, sodakoh daripada donatur masih berlanjut meskipun masjid sudah kokoh, yang akhirnya kas masjid menumpuk menjadi banyak. Di sisi lain, banyak warga masyarakat sekitar masjid masih membutuhkan bantuan dana, seperti para janda, duafa, lembaga-lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Pertanyaan A, bagaimana hukum menggunakan kas masjid untuk membantu orang-orang yang membutuhkan seperti dalam deskripsi di atas? Dari nasus soal, silakan ada yang muskil. LBM data, Mambaul Ulum, dan Rawdatul Muhtadin. Silakan LBM data. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Moderator. Dari jawab saya, di sini si Sail mengatakan bahwasanya kas masjid yang berupa uang 5 juta atau lebih itu menganggap itu sebagai wakafan. Apakah itu diperbolehkan? Padahal menurut saya, manfaatnya itu harus bagian kalau wakaf. Dan di sini uang kan manfaatnya jika gunakan dan akan hilang. Itu dari sisain itu bagaimana itu? Ya, terima kasih. Tadi dari mana? Mambaul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini saya dapat beberapa janggalan dalam deskripsi masalah. Belum membahas pertanyaan, ini ada kejanggalan dalam deskripsi masalah. Dalam deskripsi masalah ini terdapat sebuah kalimat. Di sisi lain banyak warga masyarakat sekitar masjid masih membutuhkan bantuan dana seperti para janda, duafa. Yang saya tanyakan, ini tujuan pemberian, tujuan pentasarukan kepada pihak masjid, dari pihak masjid kepada janda duafa. Ini tujuannya itu apa? Maksudnya gini, apakah tujuannya ini umum? Maksudnya umum itu menolong, hanya menolong, atau ada tujuan khusus? Tujuan khususnya itu seperti menarik hati dari para janda duafa yang asalnya tidak mau sholat ini menjadi mau. Itu janda yang menjadi masalah. Dan yang kedua, dalam pertanyaan ini yang ditanyakan hukum menggunakan kas masjid. Kas masjid ini kan yang saya amati ini adalah yang digunakan ketika kas masjidnya ini lebih. Jadi dana masjid itu lebih digunakan untuk membantu para janda dan sebagainya. Dan kas masjid ini yang didapatkan dari mana? Apakah dari penarikan seperti kayak gini, dinten Jumat itu kotak keliling, atau dari proposal atau gimana? Itu ya. Terima kasih dari Rawdatul Muhtadin. Terima kasih. Dari deskripsi masalah mungkin salah satu janggalan itu bersodakoh lebih
lebih sedekah jariah dalam menjaga. Ini dipastikan yang diberi sayur itu sedekah jariah atau wakaf. Kemudian kalau wakaf, apakah wakaf tadi adanya kain atau sekedar wakaf? Dalam deskripsi masalah ini yang dialami oleh Masjid At-Taqwa, yang saya tanyakan adalah apakah di desa tersebut atau masjid tersebut memiliki konsep atau adalah bahwasanya uang yang terkumpul ini atau bisa dikatakan malu masjid ini biasanya digunakan untuk atau mentasorufkan untuk fakir miskin atau tidak. Kalau mau memastikan saja, apakah hal ini sudah menjadi adat di Masjid At-Taqwa tersebut? Terima kasih. Silakan untuk saya bisa menjelaskan. Yang pertama tadi tentang uang yang 5 juta ini dari wakaf itu atau bagaimana. Kemudian dari Manggaulu tadi tentang tujuan pemberian para janda itu apa, itu tujuannya apa, dan kasnya itu yang diambil dari mana. Dan dari Rasulullah tadi tentang saudara jadiah ini wakafnya yang bagaimana, ada ta'yin atau kemutlakan, kemudian adakah uruf atau adat pada Masjid At-Taqwa tentang pengolahan keuangan masjid. Yang pertanyaan yang pertama, untuk dana yang saya maksud di sini adalah dana yang berupa uang kas masjid, baik itu dari Tramal Jumat mingguan ataupun arwah, hadiah arwahan. Biasanya di situ kan ada hadiah arwahan, dan dari situ kas masjid itu dikumpul menjadi satu. Pada siapa nanti ada yang tanya lagi, uangnya itu tidak dipisah-pisahkan. Yang pertama. Terus masalah wakaf itu dari kami menggiring bahwasannya setiap orang yang bersedekah jariah di masjid secara orang awam itu kan tahunya sedekah jariah yang mengalir. Biasanya sedekah di sini kan wakaf, jadi akun terus patokan. Terus yang kedua dari Manggaulu masalah tujuan, memang yang saya tanya di sini memang ada tujuan untuk menarik para duafa yang kurang. Jadi artinya adalah sebagian ahli yang ini bertakwa diperbolehkannya mentasarufkan harta yang sisa yang lebih untuk dirosah ilmi atau Quran dalam masjid. Terus beliau mengatakan karena tidak ada batasannya. Terus yang saya dari Surabaya yang ini, dari arwah ini, dari Maham ini, Imam Al-Maham ini dan juga muridnya yaitu Qadi Ibrahim bin Walid, bahwasanya harta tersebut yang masih sisa itu diperlakukan untuk kemaslahatan muslimin. Terus contohnya seperti kalau fuqara wal masajid dan masjid lain tadi. Terus barangkali perkataan Imam Syafi'i yaitu yuhmadu, yang mana Imam Syafi'i itu sisanya itu dijaga, jadi disimpan dulu, terus nanti kan ketika ada kebutuhan masjid kemudian diberikan si al-hasan untuk kebutuhan itu. Dan ini mungkin perkataan yuhmadu itu alna ma'ala kita di muslimun, selama orang Islam itu tidak membutuhkan harta tersebut. Sehingga dalam nas Syafi'i itu tidak ada masalah yang mencegah untuk mentasarufkan sisa
sisa tersebut untuk masolih muslimin seperti fuqara. Seperti itu. Ya, terima kasih. Dari MADT. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Buyatul Mustaqim halaman 65 langsung wa yajuzu bayu tilqayni ayat ala ma'itadu lil masjidi min qahwatin wa duhunin wa birihima mimma yarghabu nahwal musalli wa inna bitada qabla idza ala imarati. Dan ada tambahan di dalam kitab lain yaitu Hasyiah yang Talibin halaman 69 juz 1 wa yadhkuru asyarih fi babil waqi annahu haitsu ajmal waqif atau itu dia di al-muqarrib fi zamani asal fi manzilati syarhil waqif. Dan dari kedua ibarat ini ada yang mau menanggapi dari LBM Abdiman, dari Nurul Anwar dan LBM Darussalam. Ya, ini sampai tanggapi saking ngomong terus tauhid. Maka menurut saking Buyatul Mustaqim. Pahame kula saking maksud kala wau niku namun sekedar kagem ibaratnya masjid itu suatu rumah niku hidangan untuk para tamu. Jadi ini kados kohwa terus dukhon atau rokok kopi. Nah, rokok kopi niku namun sebagai hidangan. Kalau sampai namun itu dipun paringaken fuqara niku boten hidangan malih, jumlah yang besar. Jadi niku ketika disamakan dengan askilah niku kiram. Terus saya masalah i'anatul talibin niku utubiyah apa jenenge? Syaratnya mengikuti kebiasaan. Paham kami niku kebiasaan umpamane air masjid itu digunakan untuk wudhu. Terus masyarakat di situ nggih wonten sing nyuci atau buat kebutuhan sehari-hari niku diikuti adat, mboten kok adat yang sampai merusak dari hukum pokok tersebut. Jadi adatnya hanya sekedar penggunaan kanggo air itu kanggo wudhu atau kanggo umbah-umbah. Dan itu betul anak kalau ketika membolehkan itu kirang setuju. Ya, terima kasih. Dari Nurul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Nurul Anwar itu menanyakan wajib tentang apa jawaban yang membolehkan dengan alasan maslahat ataupun uang yang masuk ini sudah ada uang baru yang sampai memakai masyarakat lewat banner atau kotaknya ditulisi sosial umum yang untuk ini. Jadi masjid itu hanya tempat fasilitas. Jadi tujuannya nanti bukan untuk masjid atau mungkin masjid atau mungkin tujuan yang lain. Kotaknya ada tulisannya, jadi dituruti. Itu ada tulisannya kotak untuk konsumsi hari Jumat. Itu masuk banyak sekali nih Bro. Jadi untuk ada masak langsung, setelah masak dimakan di situ sampai siangnya saya tanya berapa porsi, sudah 500 porsi. Tiap Jumat itu 500 porsi piringan semuanya gitu. Ya awal-awal seperti itu ya. Seperti masjid yang terkenal tadi kan sudah ada penjelasan. Nah, tapi umumnya masjid kan tidak ada. Berarti tidak pilih kok, yo posnya dari kota Sodin, kota itu ya kota Sotik, sodako namanya. Oh tidak ada wakaf, wakaf tidak boleh dari mazhab Syafi'i, ya sodako untuk akhirnya berkulit masjid. Ya tasarrufnya ya masjid itu tasarrufnya adalah imarah wal masalih. Imarah itu tadi ada isi yang
atau hisatan, hisiatan atau maknawiyah, baik untuk fisik maupun non fisik. Kemudian ada 5 soal. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan apabila kotak masjid itu memang sudah ada korenan atau tanda-tanda bahwa itu diperlukan untuk umum. Contoh yang dicontohkan tadi, kotak untuk dana sosial misalnya, atau kotak untuk yatama yang dititipkan di masjid atau ditempatkan di masjid. Itu maka korenan itu bisa memberikan ruang untuk tasarruf kepada umum. Terus mengenai takbir fatwa yang menyampaikan bahwa umumil muslimin itu banyak beberapa takbir yang memberikan penjelasan mengarah pada sana itu begini. Ada satu kasus masjid itu satu saat masjidnya tidak berfungsi, kosong. Karena apa? Karena ditinggalkan para pemukimnya atau orang yang domisili di sana tidak ada. Dan bagaimana nanti? Nah itu kan beberapa keterangan ditasarufkan pada masjid yang lain. Balang itu ada yang memberikan arahan lil fuqara wal masakin. Kasusnya adalah ketika masjid tersebut sudah tidak ada harapan atau tidak menggunakan. Tetapi kalau kasus-kasus yang ada itu kan masih digunakan. Intinya bahwa maslahat tasarruf aset masjid itu maslahat sing kembalinya pada masjid, baik langsung ataupun tidak langsung. Menurut saya begitu. Kalau ingin digunakan lebih banyak, maka kesepakatan pengurus itu tandai kotak atau dana sosial. Dan ini sudah dikampanyekan beberapa tokoh dana sosial masjid sehingga lebih luas. Yang seorang nadir, karena nadir itu wakil dari pemilik atau wakil, kemudian nadir yang ada di tataran praktek itu biasanya ada takbir, dan itulah yang sebagai contohnya. Demikian harus bisa mengerti. Umpama memang maknanya itu ala umumil muslimin berikut. Jadi begini ya, sekarang kasus banyak. Tentu saya juga tidak ingin uang umat. Simpan juga dalam waktu yang lama juga bukan tujuan syariat. Kita bikin dua teori begini. Barang itu kan ada yang makhluk, ada yang belum makhluk. Belum makhluk itu mukhafaf. Masjid itu termasuk jihad takbiriyah. Kalau sudah belum makhluk itu kan tetap jelas. Takbir dari ilmiahul makhluk itu kembalinya kepada Allah. Sebenarnya ya sekarang ini semua dilakukan. Sementara ini awala umumil muslimin atau itu ta'udu alaihi itu masjid awala umumil muslimin. Jadi kata umumil muslimin itu menjadi muqabalahnya masjid. Masjid itu ada sifat khusus, ada sifat umum. Sifat khususnya itu adalah ghairul makhluk yang masjidiyah. Tapi jenis bagiannya itu ghairul makhluk. Kalau ghairul makhluk itu giliran. Giliran ya kayak liyane umumil muslimin. Ini tadi Pak Musoka itu mengambil karena belum bisa memastikan ini kok beda sendiri, tidak ada saudaranya gitu. Takbir yang ada di Batawi itu. Nah, kalau pencut akhir-akhir ini kira-kira kalau kas masjid ini
itu terlalu banyak dan dipaksakan untuk membongkar masjid, sehingga alasannya kenapa masjidnya dibangun karena kasnya terlalu banyak. Jadi sekarang kan seperti ini. Sebenarnya kalau takdirnya itu jenengan itu tidak kesulitan untuk menemukan masyarakat yang tahu jualan masjid. Bikin aja acara di masjid, kan beres. Tapi secara ekonomi juga tidak benar. Uang itu diciptakan, uang itu kan untuk menjadi alat transaksi, bukan untuk disimpan. Umpama memang maknanya ini dan kita katakan ada pendapat lain, kebenaran pendapat ini itu karena kita melihat di masjid itu ada sifat khusus, ada sifat umum. Sifat khususnya adalah masjidnya, sifat umumnya itu karena ghairul mamluk. Ghairul mamluk ini kulillah, agar ini kubaranillah, ya umumil muslimin itu kan memang bohong, ini tawaran. Jadi kita itu tidak meninggalkan suatu takbir karena kita belum bisa memahami. Nah, coba paham. Kalau yang kita jawab tidak boleh karena pendapat mengatakan semua boleh, itu pasti keperuntukannya adalah kepada yang mempunyai nilai. Itu kan perintah umum. Sehingga kalau tidak ada manfaat yang kembali masjid, maka jangan dikatakan itu kan masjid. Karena takdir posisinya adalah kawan yatim, ya otomatis kembalinya ke masjid, baik lisan maupun makna. Cuma ini ada memang nyeleneh, ma'udu alaihi, di situ ada awal tafsiriyah, awal ala umumil muslimin, berarti kan ta'udu ala umumil muslimin. Jadi umumil muslimin itu fiku muqabalatul masjid. Kalau saya buat ini dengan apa namanya syariah, karena ghairul mamluk itu imayatuna masjidiyatan atau ghairul masjidiyatin, berarti ada sifat khusus, ada sifat umum. Umumnya ghairul mamluk inilah umumil muslimin, itu adalah masraf daripada Islam. Sehingga saya berani jadi pendapat dan saya setuju bahwa dalam kondisi tertentu maka nadir boleh menggunakan kas masjid untuk umumil muslimin. Karena begini ya, ainul masjid, manfaatul kosor masjid di sholat itu ya. Kemudian ada di bawahnya ngaji dan sampai tidur di masjid itu kan boleh, karena itu termasuk manfaat masjid. Itu ainul masjid. Lah wakasul masjid itu ya yang bangun masjid, mestinya kan bangun. Jadi nek delok manfaat masjid itu heran ya. Sebenarnya orang agak podcast. Masjid itu rapat masjid atau orang akan nikah di masjid itu malah sunnah. Berarti mana ke masjid itu ya umumil muslimin, gambarannya itu begitu. Semua hal-hal yang bermanfaat untuk muslim, yang bersifat ukhrawi, umpama disetujui karena memang awal umumil muslimin dicetoran sos tinggi bahwa ada manfaat kepada umumil muslimin, meskipun itu tidak berhubungan dengan masjid. Cuma gewau ketika masjid sudah tidak ada kebutuhan, pomotan berpun tak diri itu rumusan diri kan ada kasus kemarin itu kan ada masjid. Nah, tapi itu ada di situ, tapi aneh rumusannya itu tidak bahas itu sama sekali. Sana ya tidak boleh kecuali disiasati kotaknya, ada tulisannya tahu korok wal masjid. Jadi sebenarnya itu nopo Ibnu Hajar itu mengambil termasuk pendapat yang sama niki. Berarti ada suatu pendapat yang membolehkan untuk masuk
solihul muslimin, tapi kondisinya seperti kondisi ini. Umpama begini, umpama tidak ada ini, jadi kan berarti tidak pakai ini. Ya satu pendapat untuk Nah, ini kan berarti kita ada hilaf. nah, satu pendapat. Jangan kalau ini diarahkan ke sini, umpama tidak ada ini, boleh tidak kita pegangan dengan ini? Cuma penasaran takdir ini. Nek PB orang tampil kok orang jelasannya, karena kan kalau Saya kepengen itu kalau usul masail, benar-benar sumber hukum itu dari takdir. Jangan-jangan kita ini memahami takdir disesuaikan dengan pemikiran kita. Atau itu akan menjadi keliru karena kemungkinan salahnya pemikiran kita lebih besar daripada kemungkinan salahnya takdir yang utama. Jadi biarkan kita itu kalau mempelajari sesuatu otak kita kosong sesuai dengan keilmuan gitu saja. Jangan menyentil pendapatnya mualim. Oh, apa? Tidak apa-apa. Betul. Tapi ada satu pendapat yang mengatakan bahwa boleh untuk kemaslahatan semua muslim. Dan itu apabila nanti speaker untuk rapat, tapi jelas ada masalahnya. Speaker untuk rapat, ada tetangga yang pinjam karpet, ketika tidak berseberangan. ini muslimin itu kan terkenalnya umum itu ya dinikmati oleh semuanya. Contohnya dan terkenal masolih muslimin. Nah ini kenyataannya ini kan memberikan ke individual, ngobrol ini dan sebagainya. Nah itu kan jadi Masalah aman, masalah aman. masolih muslimin. Dan kalau di sini kalau korok jangan so. Kalau takbir ini langsung kalau korok. Contohnya ada individual orang-orang fakir. Kalau itu kan juga jihad umum. Cuma kalau orangnya diberikan satu-satu kan bisa. Ya, masalah nomor motonya buku umum Nah, bikin apa? sambil lapor. Kira-kira ada orang fakir sing disodakoi wong sak wong sak kampung dibagi seksual gitu. Sama masalah. Omongin muslimin juga. Nah, ini emang terus. Tapi jelas bukor, kita individu kan ini. Bukor pada akhirnya kan individu. Kalau beda ya umumil muslimin dengan masalah aman itu beda. Kalau masalah aman itu kulit fardin. Tapi kalau umumil muslimin itu fardun minal muslimin itu cager. Karena fardun sing boleh muta'ayyin maknanya umumil muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sifate murid ingkang bagus iku limati amal terus. Sifate murid ingkang bagus iku limati amal terus. Kang pihen iku husnuzane marang guru tingkah lakune. Kang pihen iku husnuzane marang guru